Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi ibu-ibu ya, karena di ruangan ini cuma ibu-ibu, jadi saya menyapa cuma ibu-ibu saja karena bapak-bapaknya masih repot mengurusi anak didik. Baik, terima kasih kehadirannya ibu-ibu di sela kesibukan ibu-ibu masing-masing di kelas maupun tugas yang ibu-ibu kerjakan, masih menyempatkan menghadiri aksi nyata diseminasi saya ya, tugas guru penggerak, yaitu tentang budaya positif, yang nanti di sini kita akan pelajari beberapa materi tentang budaya positif di sekolah. Tapi sebelum itu saya memohon untuk Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan beberapa patah kata sambutan sebelum kita mulai materi pada pagi ini. Terima kasih. Monggo Bu Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Pak Nur Puji Ahmad Nurholis, yang saya hormati Ibu Guru semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga bisa menjalankan tugas dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Saya ucapkan terima kasih ya untuk teman kita ya Pak Puji Ahmad Nurholis, terjadi guru penggerak yang di pagi hari ini melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif ya. Saya mohon untuk teman-teman, semoga setelah ini dari Pak Nur, semoga teman-teman untuk di angkatan 12 ada yang terjaring guru penggerak. Ini saya ucapkan terima kasih untuk Pak Nur. Semoga dengan adanya Pak Nur terjaring guru penggerak angkatan 11 ini, semoga sangat bermanfaat untuk lembaga kami ya, terutama kepada peserta didik dan juga teman-teman. Ilmunya nanti bisa dibagi kepada teman-teman. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, untuk hari ini saya nyatakan dibuka untuk aksi nyata diseminasi budaya positif dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan sampai sukses. Amin. Terima kasih. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Titin untuk sambutannya ya. Sesuai pesan dari Bu Titin, semoga di angkatan berikutnya, yaitu angkatan 12, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Purworejo ada yang mengikuti program guru penggerak, karena banyak manfaat sekali jika kita mengikuti program guru penggerak tersebut. Begitu Bu Titin. Baik. Okay. Baik Ibu, kali ini untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai untuk materi kita tentang budaya positif di sekolah. Ya, salam guru penggerak Puji Ahmad Nurholis ya, nama saya salam guru penggerak angkatan 11, karena sebelumnya itu banyak angkatan yang sudah selesai melaksanakan program guru penggerak mulai angkatan 1 sampai dengan angkatan 10, dan alhamdulillah semuanya itu terlihat sekali pribadi yang sudah mengikuti program guru penggerak ya. Nah, sebelum kita mulai tentang materi kita, yaitu tadi apa, budaya positif ya. Coba saya ingin Bapak Ibu Guru selama 30 detik tersenyum ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan tersenyum. Mungkin awal-awalnya terpaksa, tapi nanti lama-lama kalian Bapak Ibu akan ya tertawa sendiri. Coba tersenyum sampai terlihat giginya. Masih Pak Nur. Kenapa? Lihat saya tersenyum. Kenapa? Lucu ya.
Nah, terima kasih Bu ya. Jadi kenapa kok saya menginginkan Bapak Ibu semuanya tersebut? Jadi eh, di materi kita kali ini nanti kita akan mempelajari tentang beberapa budaya positif ya yang bisa dilaksanakan, diaplikasikan nanti baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ini beberapa materi di dalam budaya positif. Ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah ataupun kelas, yang berikutnya kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Mungkin di sini ada sebuah kata yang masih asing ya di telinga Bapak Ibu semua, yaitu tentang restitusi. Tapi restitusi itu apa sih ya? Nanti akan kita ulas sebentar tentang restitusi, karena sebelumnya mohon maaf, materi tentang budaya positif ini kan kemarin pernah disampaikan oleh Bu Titi, Ibu Kepala Sekolah kita. Nah, sekarang saya yang diseminasi berikutnya akan sedikit mengulas ya tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bu Titin ya. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ya ini tadi ya yang sudah saya sebutkan, konsep-konsep inti yaitu 1 sampai 6 ya. Jadi jika Bapak Ibu gurunya positif memiliki budaya positif dalam mengajar, nanti anak didiknya juga akan ikut memiliki pikiran yang positif juga ya, seperti itu ya. Materi yang pertama tadi tentang konsep-konsep yang pertama ya, yaitu konsep disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebaikan gitu Bapak Ibu. Yang berikutnya disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Terus disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi disiplin ini diharapkan, disiplin itu karena muncul dari dirinya masing-masing, muncul dari diri anak didik kita, bukan muncul karena paksaan dari Bapak Ibu gurunya. Nah, hal tersebutlah yang kita usahakan, kita pelajari nanti agar bagaimana anak-anak itu bisa disiplin, bukan karena aturan-aturan yang berlaku, tapi karena muncul dari diri mereka masing-masing. Ya, jadi disiplin positif itu kan nanti kita kita harapkan muncul disiplin tentang dari 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima kreatif. Dan yang keenam bernalar kritis. Kira-kira ibu-ibu semua ini sudah hafal ya 6 profil pelajar Pancasila ini. Nyanyi ya. Tapi kalau disuruh menyebutkan itu tidak hafal ya biasanya. Biasanya itu nyanyi. Nyanyinya bagaimana? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
kreatif dan bernalar kritis. Ya. Jadi, oke, terima kasih ya. Jadi keenam profil pelajar Pancasila ini harus dipahami betul-betul oleh Bapak Ibu guru dalam mengajarkan materi di kelas, karena di kurikulum Merdeka ini ya harus memuat 6 karakter ini yang harus dimiliki oleh peserta didik, mulai dari beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia sampai dengan bernalar kritis. Berikutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia ya. Nanti kita pelajari tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu perilakunya itu untuk apa? Perilaku anak didik kita itu melakukan sesuatu itu atas dasar apa, seperti itu ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak itu melakukan suatu hal bukan karena dirinya sendiri ya, tapi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Misalkan di SD kita setiap pagi itu kan melaksanakan pembacaan surat-surat pendek ya. Baca pendek, ada anak yang membaca karena dia berpikir kalau tidak baca dia akan mendapatkan hukuman, seperti itu. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang melakukan suatu kegiatan atau yang lainnya, karena motivasinya itu mendapatkan imbalan, penghargaan atau pujian dari bapak ibu gurunya ya. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut ibu semua, dari ketiga motivasi ini yang paling tepat untuk kita gunakan itu yang mana? Yang ketiga ya, ini yang harus kita pelajari, kita tanamkan untuk peserta didik kita. Bagaimana mereka itu melakukan sesuatu atas dasar diri mereka masing-masing. Ya, ini penjelasannya ya yang tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal ya, bersifat dari orang lain. Yang berikutnya motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Ini satu tingkat di atas dari motivasi yang karena hukuman tadi ya. Yang berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang karena nilai ini, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan internal, dari dirinya sendiri. Berarti ya. Ini yang berikutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara
guru dan murid. Jadi ini bukan sebuah peraturan kelas. Kalau peraturan itu yang membuat siapa biasanya? Gurunya ya. Tapi untuk keyakinan ini guru bersama murid yang membuat aturan-aturan tersebut yang nanti dibuat sebuah keyakinan yang akan dilaksanakan dan diyakini oleh murid-muridnya. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan ini nanti ya bisa dilaksanakan baik di sekolah maupun di lingkungannya sendiri, baik di rumah maupun di masyarakat seperti ini ya. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, coba kita bacakan ya. Contoh keyakinan kelas: setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi jika kita perhatikan contoh keyakinan ini tidak memuat kata-kata yang bersifat negatif. Misalnya tidak boleh bertengkar. Contoh yang lain, tidak boleh makan di kelas ya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu kita hindari ya, kita hindari agar bisa menciptakan sebuah keyakinan atau pernyataan yang positif supaya nanti bisa menumbuhkan suasana yang positif juga di lingkungan kelas seperti itu Bapak Ibu. Ice breaking. Coba kita ice breaking. Kita perlu ice breaking ya, tidak usah ya. Tadi kita sudah tersenyum. Nah, sekarang saya perhatikan ibu semua juga masih tersenyum. Berarti tandanya apa? Bahagia. Untuk sejenak kita lupakan keadaan di rumah, terus angsuran-angsuran yang berada di bank. Untuk sementara kita lupakan, kita fokus ke anak didik kita terlebih dahulu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki beberapa kebutuhan dasar. Coba kita lihat pernyataan ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Yang keenam, apa Bunikan? Kebutuhan dasar. Yang sangat butuhkan itu apa Bunikan? Uang. Keuangan gitu. Nah, ini ada sebuah studi kasus. Ibu Zulaika ya, bukan Ibu Sulik. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan?
menurut Anda kira-kira apa alasan melakukan hal itu? Jadi ini ada seorang murid saat diajar oleh ibu gurunya di kelas, di jam istirahat muridnya yang bernama Tommy ini meminta makanan temannya. Nah ini seorang wali kelas harus bisa mengidentifikasi kenapa anak kok melakukan hal seperti ini. Alasan yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi jika kita menemukan hal seperti ini, apa yang kita lakukan sebagai guru di kelas, sebagai wali kelas, bagaimana menurut Budi ya? Apa yang Budi akan lakukan? Mungkin kita akan bisa kita beri pengertian ke temannya untuk saling berbagi. Bisa juga kita belikan makanan di kantin, ya, seperti itu. Jadi kita sebagai guru tidak harus langsung menghukum anak tersebut karena ulahnya, ya. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ya Tommy di kelas itu ingin mencari perhatian, sehingga Tommy berusaha meminta makanan temannya. Jadi kita sebagai ibu guru bisa langsung ngomong ke orang tuanya kalau Tommy ini sebenarnya kurang perhatian. Jadi Bapak Ibu guru meminta kepada orang tua agar lebih memperhatikan anaknya ketika berada di rumah. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi Tommy ini merasa anak yang paling kuat. Jadi dia merasa dia bisa menguasai teman-temannya. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu ketika makanannya itu diambil oleh Tommy. Maka berarti Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi seperti biasanya kan ada ya anak-anak didik kita yang jahil, dia itu senang jika menjahili temannya terus melihat raut muka wajah temannya. Nah, ini posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi, ada 5 yang untuk posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol restitusi ini yang paling baik yang kita gunakan saat menghadapi siswa atau peserta didik kita itu yang mana yang tepat? Guru sebagai apa?
sesuai kondisi. Ya bagus, bagus Juli. Jadi untuk yang paling bagus itu adalah guru sebagai manajer, tapi tidak menutup kemungkinan kelima posisi ini bisa kita gunakan sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Ya, seperti contohnya anak yang sering kali melakukan kesalahan yang berulang-ulang kali, kita tidak bisa menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kadang kita bisa gunakan sebagai membuat rasa bersalah, kadang juga kita sebagai penghukum seperti itu. Bagus Juli, okay? Nah ini posisi kontrol. Guru berbuat ini ya, menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Contoh jika guru sebagai penghukum, ya kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah ini dihukum. Kamu kok jahil sekali dengan temanmu, coba sekarang berdiri di depan papan tulis, angkat satu kaki dan tangannya memegang kuping. Nah itu contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Terus yang berikutnya sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya bagaimana? Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, terus seharusnya terus ibu kecewa karena kamu sudah berulang kali melakukan hal tersebut. Terus sebagai teman, contoh sebagai teman bagaimana? Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu sebelumnya. Terus berikutnya posisi kontrol sebagai pemantau, ya. Contoh, kamu sudah melakukan kesalahan, menjahili temanmu, membuat temanmu menangis. Kemarin kita sudah membuat peraturan. Kamu tahu peraturannya? Kamu tahu hukumannya apa? Nah, seperti itu sebagai pemantau. Lalu yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu yang paling bagus ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti tentang keyakinan-keyakinan yang murid yakini dan dibuat sebuah keyakinan kelas. Nah, posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tadi, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Memang yang terbaik posisi kontrol itu sebagai manajer, tapi kembali lagi kita lihat keadaan atau perilaku dari anak didik kita. Tidak menutup kemungkinan kita bisa sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai pemantau dan sebagai pembuat rasa bersalah. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Karena kemarin kan kita sudah belajar dari Bu Titin tentang budaya positif. Karena saya di sini ini hanya mengulas kembali materi yang sudah disampaikan. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi saat kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ini guru bersama murid mencari solusi atas kesalahan yang telah bisa dilaksanakan. Jadi solusi itu bukan berasal dari guru, tetapi dari murid sendiri yang nanti dibimbing oleh ibu gurunya atau bapak gurunya untuk mengatasi masalah yang telah mereka perbuat. Posisi kontrol restitusi selain itu posisi manajer
mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif dari murid. Jadi tercipta dari dirinya sendiri, bukan dari ibu gurunya. Ibu gurunya hanya menuntun seperti itu. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Ini adalah tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama apa tahapannya? Yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contohnya ya, saat murid melakukan kesalahan, kita sebagai wali kelas atau sebagai gurunya, yang pertama yang akan kita laksanakan yaitu adalah menstabilkan identitas. Contohnya itu adalah kita stabilkan dengan cara mungkin Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan ya. Kesalahan merupakan sebuah hal lumrah yang bisa kita lakukan. Menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, itu kita stabilkan dulu identitas siswa. Kita jangan membuat anak itu merasa bersalah ya. Karena jika kita membuat anak itu merasa bersalah, nanti kita akan sulit untuk mencari solusi bersama atas kesalahan yang telah diperbuat oleh peserta didik. Yang berikutnya yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau tidak. Ini contoh kalimat tentang validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk dapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini ya contohnya. Apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh-contoh kalimat tentang menanyakan keyakinan. Jadi ya, kita sudah ulas kembali materi yang disampaikan oleh Budin kemarin, yaitu baik dari disiplin positif sampai yang ke-6 itu adalah segitiga restitusi. Demikian, terima kasih. Semoga
Diseminasi ini dapat menginspirasi. Akhir kata semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan. Baik, demikian ya Bapak Ibu presentasi saya tentang budaya positif. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang disempatkan untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Monggo dinikmati hidangannya ya.